titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Di sini sudah ada titik A, sudah ada bidang kartesius, dan di sini sudah ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu E. Cara menentukannya 1, 2, 3, 4 dari sumbu E, 1, 2, 3, 4 dari sumbu Y. Dan koordinat dari titik A adalah untuk X-nya 4 dan Y-nya 4. Jadi 4,4. Dan selanjutnya titik B. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu E. 1, 2, 3, 4 dari sumbu Y. 1, 2, 3 dari sumbu E. 3 satuan dari sumbu E. Dan koordinat titik B yaitu min 4,3. Selanjutnya titik C. Untuk titik C berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu E. Dari sumbu Y 1, 2, 3, dan dari sumbu E 1, 2, 3. Jadi 3 satuan dari sumbu E dan 3 satuan dari sumbu Y. Untuk koordinat C yaitu min 3,3. Untuk titik D berjarak pada 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X dan 1, 2 satuan dari sumbu Y. Di sini kita bisa menentukannya dari sumbu Y 1, 2 dan dari sumbu E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk koordinat titik D untuk X-nya 2 dan Y-nya min 6. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang koordinat kartesius tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian bagaimana menentukan kuadran. Posisi titik pada koordinat kartesius itu ditulis dalam pasangan berurut yaitu X, Y. Nah, di mana bilangan X menyatakan jarak titik sumbu itu dari sumbu Y. Kemudian bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ini ya. Nah, untuk kuadran 1 begini konsepnya. Kuadran 1, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Dia berada di kuadran ke-1. Kemudian untuk yang kuadran kedua, konsepnya kuadran kedua, koordinat X-nya negatif. X-nya negatif dari sini. Kemudian koordinat Y-nya positif. Jadi dari sini. Itulah dia berarti kuadran kedua. Kemudian untuk kuadran ketiga, konsepnya koordinat X-nya negatif berada di sini ya. Ini. Kemudian koordinat Y-nya negatif, berarti berada di sebelah sini. Nah, itulah dia berada di kuadran ketiga. Kemudian untuk kuadran keempat, koordinat X-nya positif, kemudian koordinat Y-nya negatif. Nah, berada di sini. Nah, di sini agar lebih mudah, Ibu akan memberikan contoh. Ya. Misalkan di sini buat P. Misalkan P ini definisinya min 2,1, di mana min
bahwa koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya positif. Berarti dia berada di kuadran kedua. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian misalkan Ibu kasih contoh lagi nih. Misalkan tadi sudah P, sekarang Q. Misalkan dari misalkan di sini I-nya itu 2, titiknya 2, 3. Sudah tahu kan tadi bahwa yang di sini itu adalah koordinat X dan yang sini adalah koordinat Y. Nah, di sini kita ketahui bahwa koordinat X-nya itu berada di koordinat X yang positif dan di sini titik yang 3 ini berada di koordinat Y yang positif. Itulah dia berada di kuadran yang ke-1. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi agar kita lebih mudah memahami bagaimana menentukan kuadran itu, kalian harus paham